Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan seluruh sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah taala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengah berada di penghujung 10 kedua di bulan Ramadan. Dalam hitungan beberapa hari lagi insyaallah taala kita akan memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Hari-hari yang utama, hari-hari yang mulia, hari-hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin memacu semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau bersungguh-sungguh bersemangat untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir Ramadan, tidak seperti kesungguhan beliau di hari-hari sebelumnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan semakin mendekati akhir, maka disitulah kemuliaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya
Amalan-amalan ditentukan oleh penutupnya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala pernah memberikan suatu perumpamaan. Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat kusura jihdiha litafuza fis sibaq. Sesungguhnya kuda pacu manakala telah mendekati finish, maka dia akan semakin kencang larinya dan dia akan mengerahkan segala kemampuannya untuk menjadi yang pertama di garis finish. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, fala takunil khailu aftana minka. Maka jangan sampai kuda pacu lebih cerdik dan lebih pandai daripada kita. Fa innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amal-amal ditentukan oleh penutupnya. Fa innaka idza lam tuhsinul istiqbal fala'allaka tuhsinu wada'. Kata beliau, maka apabila engkau kurang di dalam menyambut bulan Ramadan ini, maka jangan sampai engkau mengecewakan tatkala berpisah dengan bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya seorang muslim di bulan Ramadan bukan hanya bersemangat di awal-awalnya saja. Justru ketika Ramadan mendekati akhir, maka di situ hendaknya dia lebih bersemangat lagi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal yang demikian. Dalam hadis riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr min akhir Ramadan, bahwa Rasulullah apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mengencangkan ikat sarungnya sebagai bentuk kinayah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjauhi istrinya dalam rangka untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menghidupkan malam-malamnya tatkala itu, dan beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk persiapan kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan, hendaknya kita banyak-banyak dan senantiasa memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan hendaknya kalian senantiasa bertaubat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Kenapa kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena jamaah sekalian, belum ada jaminan amal ibadah kita di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail, tatkala beliau melakukan suatu amalan yang sangat besar, amalan yang sangat mulia, membangun rumah pertama di muka bumi ini, yaitu Ka'batul Mukarramah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhanku, terimalah amal kami ini, karena sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Perhatikan jamaah sekalian, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih mengkhawatirkan kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka saja merasa khawatir seperti itu, apakah kita merasa aman? Apakah kita sudah merasa bangga? Apakah kita sudah merasa cukup dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di awal-awal Ramadan? Wallahi belum cukup jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sungguh mereka yang beruntung adalah mereka yang bisa memanfaatkan akhir-akhir Ramadan
dengan senantiasa tegak beribadah kepada Allah, dan dia menutup bulan Ramadan dengan hal-hal yang terindah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugi manakala seseorang masuk bulan Ramadan namun ia hanya semangat di awal-awal saja. Ia tidak perhatian dengan akhir Ramadan, padahal justru yang menentukan Ramadan kita, justru yang menentukan baik tidaknya kita di bulan Ramadan adalah yang ditentukan dengan akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan endingnya, tergantung dengan penutupnya. Bagaimana kita bisa menutup bulan Ramadan ini dengan husnul khatimah, dengan penutupan yang terbaik. Dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan membebaskan pundak-pundak kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jamaah sekalian, tingkatkan qiyamul lail kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meningkatkan qiyamul lailnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari, di sepertiga malam terakhir, karena di hari itu, karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. "Wa may yas'aluni fa utiyah." Siapa yang minta kepadaku aku akan beri apa yang dia inginkan. "Wa may yastaghfiruni fa aghfiralah." Dan siapa yang minta ampun kepadaku maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Demikian pula jamaah sekalian, tingkatkan tilawatul Quran kita, tingkatkan mengaji kita, tingkatkan bacaan Quran kita, karena sesungguhnya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran, dan itu terjadi di 10 hari terakhir Ramadan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami, kata Allah, turunkan itu Quran di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Maka carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat, "Iltamisuha fi autari min fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah dia di malam-malam ganjilnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh istri-istri beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, imam-imam kaum muslimin, dan merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Mereka memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar. Mereka sampai melakukan i'tikaf, berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak keluar dari masjid kecuali untuk suatu keperluan yang sangat mendesak. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa antum aqifuna fil masajid." Dan kalian sedang i'tikaf, berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau beriktikaf, berdiam di masjid dalam rangka untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Kemudian setelahnya iktikaflah para istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua itu beliau lakukan tentu dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meningkatkan, melipat gandakan keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa memanfaatkan hari-hari Ramadan ini dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, semakin mendekati
mendekati akhir, bukan semakin kendor semangatnya, bahkan semakin mendekati akhir, semakin hebat ibadahnya kepada Allah, semakin hebat tilawatul Qur'annya kepada Allah, sehingga ia pun keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah pun ridha kepada dia dan dia pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi manna ala ibadihi bimawasimil khairat liyaghfira lahum bidzalika adh-dhunub wa yukaffiru anhumus sayyi'at wa liyudha'ifa lahum bihil ujur wa yarfa'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wasi'ul ataya wa jazilul hibat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat atqan nasi li rabbih wa akhsyahum lahu fi jami'il halat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ala ma tawarati syuhuri wal awqat wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di khutbah yang kedua ini kami ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu doa yang hendaknya doa ini kita ucapkan terlebih nanti ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW mengatakan, apabila tiba 10 hari terakhir Ramadan, maka jangan lupa engkau berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf dan engkau mencintai sifat maaf, maka berikanlah maaf dan ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahanku. Inilah hendaknya doa yang kita perbanyak tatkala kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Dan ingat jamaah sekalian, doa sangat erat kaitannya dengan puasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang ayat-ayat puasa, Allah menyebutkan di akhirnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa siapa saja yang mau berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka penuhi panggilanku dan beriman kepadaku, agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.